Kamu di DJS ini berperan sebagai apa? Peran masih sama kayak yang di series sebagai Indro. Kalau untuk karakternya gimana, sebenarnya gak jauh beda ya sama yang di series, hanya saja ini alurnya yang beda. Jadi alur di DJS The Movie biar kena aku menari, sama yang di versi seriesnya hanya beda ceritanya aja gitu. Jadi seakan-akan skenario ini dibuat-buat nanti perannya kayak gini nih di versi movie-nya. Nah, kalau di series kan kayak gini, yang di movie kayak gini, kayak gitu. Ada nggak sih kira-kira kesulitan untuk Rasha dan juga Ray sendiri dalam memerankan peran baik itu dari Indro dan juga Joko? Karena kan ini adalah yang diadaptasi dari sinetron juga gitu kan. Kira-kira gimana cara kalian mungkin lebih beradaptasi dengan ini yang lebih singkat kan tadi, kalau menurutnya Ray ini jadi lebih padat lagi aja gitu loh, bukan series gitu, ini film. Kira-kira how you overcome that obstacle kayak gitu. Kalau dari Rasha gimana? Kalau dari aku sendiri, karena kan ini movie lebih ditingkatin aja sih kualitas dari acting. Ya, bener tadi yang dikata Rebung juga, lebih padat juga, intinya lebih diupdate gitu loh perannya. Oke, kalau misalnya dari sorry Kak, di sini aku putus-putus, boleh diulang pertanyaannya? Oke, iya. Jadi kan tadi karena ini adalah adaptasi dari sinetron juga, gimana cara kamu ibaratnya memerankan Joko itu sendiri? Ada nggak sih kira-kira tantangan pribadi buat kamu dalam memerankan Joko, dan gimana cara kamu overcome hal itu? Oh, tantangannya sih pasti ada ya, dan mungkin lebih besar mungkin tantangannya pas di DJS The Movie gitu, karena kalau soal chemistry sih kita nggak usah ragu lagi, kita udah bareng-bareng udah lama gitu. Tapi kita emang harus acting, terus harus konsentrasi sama koreografi juga. Kita nge-dance juga kan di DJS The Movie gitu, apalagi anak-anak cewek yang paling banyak nge-dance-nya gitu. Terus tantangannya itu aja sih. Terus sama waktu sih, karena emang kita terbatas banget, lebih padat juga waktu syutingnya, jadi emang harus lebih konsen lagi, dan lebih effortnya harus lebih banyak aja sih menurutku. Oke, keren banget ya. Dari tadi jujur aku juga rada salpok sama netizen Suara dan juga fans-fans dari Ray dan Rasha. Ini banyak banget ya, mungkin Ray sama Rasha bisa lihat sendiri nih, udah ada yang bilang Indro ganteng banget, Indro, Ray ganteng banget, ya Allah Rayku. Oke, luar biasa ya. Ini kayaknya rezeki puasa ya, siang-siang gitu, haus, dahaga, lapar, mungkin jadi terbayarkan ya ngelihat wajah ganteng di Instagram live ini. Duh, oke. Nah, aku mungkin tadi sempat dengar tentang chemistry ya, Ray. Kan kalian juga udah lama dari sinetron, series juga, ngomong-ngomong soal chemistry, gimana sih? Kan aku dengar-dengar kalau misalnya kamu tuh suka banget dijodoh-jodohin sama Sandrina Michelle. Nah, gimana sih tanggapan kamu, ikut baper gak sih kalau misalnya main sama si Sandrina sendiri? Tanggapan gue sih kalau misalnya dijodoh-jodohin gitu biasa aja sih sebenarnya, kayak udahlah gitu, biarin aja. Toh juga hasil kerja gue sama Sandrina berarti mereka sangat menikmati dan sangat enjoy sama apa yang udah gue kerjain sama Sandrina, gitu aja sih. Tapi kalau misalnya baper sama adegannya, gue pun ikut kayak, makanya gue biasa aja mereka menjodoh-jodohkan gue sama Sandrina. Gue pun yang syuting dari perspektif Ray ngelihat Joko sama Ulan tuh ya, mereka seromantis itu sih kayaknya. Kalau misalnya gue sebagai pribadi gue sendiri nonton Joko sama Ulan, gue juga akan baper sepertinya. Oke, karena aku
aku juga lihat dari trailernya gitu ya, kayak so sweet banget nih antara kamu peran Ray ini sendiri, Joko sama si Wulan ya, kayak so Iya. sweet banget. Nah kalau untuk Rasya sendiri nih, kan kamu itu juga dipasangin sama Akila, bener gak tuh? Iya benar. Nah, cara kamu bikin baper penonton itu kayak gimana sih? Ada janjian gak sih ngobrol sama Akila itu harus actingnya kayak gimana? Latihan chemistry-nya itu seperti apa? Ada nggak? Kalau itu pasti ada ya latihan, misalkan kayak sebelum take mungkin kita baca skrip bareng, ntar kayak gini nih actingnya kayak gini. Nah terus kalau ngabungin chemistry pasti kan kita udah sering bareng-bareng ya, pasti udah tahu lah ya gitu. Oh, oke. Berarti jadi karena udah kebiasaan kali ya, karena udah kebiasaan Udah dari kebiasaan series ini. juga. Udah sering ini, Bener jadi banget. kayak udah let it flow aja gitu. Iya. Cuman kamu ada kayak pendekatan secara khusus gitu nggak sih sama si Akila? Kayak jalan bareng kah dengan Akilanya itu sendiri? Atau kamu kayak mungkin ya dengerin musik berdua supaya ningkatin chemistry, ada nggak tuh? Terkadang sih kadang-kadang ya, cuman nggak sering banget. Biasanya kan aku kalau diajak hayu ikut aja gitu. Kayak gitu Kak. Iya. Tapi Kayaknya aku tangkap nih ya, kayaknya kalau yang aku tangkap dari live Instagram kita ini, Rasya kamu tuh orangnya ini ya, kayak slow ya, kayak slow, easy going gitu nggak sih? mana ya? Ya sesuai tanggapan orang. Oke. Nah, karena ini banyak banget yang juga di sini istilahnya banyak fans-fans kamu, pasti juga mereka pada nungguin aku untuk ngebacain pertanyaan yang satu ini. Kira-kira kamu nih kalau pacaran orangnya tipenya yang romantis atau cuek sih? Siapa nih? Alulah. Dan Rasya. Oke. Kalau Rasya sendiri gimana ya? Sebelumnya Rasya nggak pernah kayak pacaran serius gitu, belum pernah ya Pacarnya merasakan. main. Belum pernah. Rasya belum pernah pacaran ya, belum pernah pacaran. Oke. Iya, belum pernah. Tapi Tuh, kalau guys, Rasya memilih belum tahu pacaran. sih, belum tahu karena kan belum nemu yang tepat juga. Jadi ya karena Rasya belum fokus juga ke situ. Jadi kayak gitu. Iya, belum tahu lah. Jadi belum tahu nih ya tipe yang romantis atau cuek karena ibaratnya belum dijalanin nih. Iya. Belum ada yang Wow. cocok aja gitu. Oh, belum ada yang cocok, berarti lagi nyari juga dong. Ya belum nemu yang tepat juga, belum nemu yang cocok kayak gitu. Ya, Oke. kasihan dong sih itu dibilang belum tepat ya. Aduh. Waduh, siapa nih? Ray kayaknya mau nge-spill seseorang deh. Siapa nih, Ray? Spill aja deh di sini nih. Udah rame banget nih kolom chat nih ya. Siapa tuh yang kira-kira lagi dideketin sama Rasya? Ada. Oke, ya. Jadi keep profesional aja nih ya. Jadi benar-benar oke, pengen ngejar karir dulu, nanti masalah cinta belakangan. Nah, kalau dari Ray sendiri, kalau kamu sendiri kira-kira kalau pacaran nih ya, kamu tuh tipikalnya yang romantis atau yang cuek? Gue nggak tahu sih romantis apa cuek. Kayaknya kita nggak bisa menilai diri kita sendiri nggak sih ya. Tapi kayaknya gue nggak mungkin ada lah dari kan kadang-kadang sifat orang tuh kan tergantung moodnya ya. Kadang romantis, terus kadang cuek kalau misalnya lagi gimana gitu. Tapi gue mungkin tipenya yang bercanda kali ya. Oke. Yang bercanda Humoris, kayaknya. yang seneng ngajak main. Iya, gue seneng bercanda orangnya, gak mau serius-serius. Oh gitu, apa yang serius?
Jadi senang bercanda ya. Aduh, banjir nih kolom komen nih. Aduh, Rey. Oke. Nah, aku pengen nanya balik lagi tadi tentang DJS The Movie ya. Kira-kira Iya. udah ada kejutan-kejutan gitu nggak sih yang udah disiapin Raybong sama teman-teman DJS di film ini? Atau hanya sekedar menonjolkan kisah cinta aja? Ada hal yang menarik nggak sih kira-kira? Ada something new nggak dari DJS The Movie ini? Sebenarnya kalau yang udah nonton pasti tahu sih The Just the Movie ini arahnya kemana sih sebenarnya. Kayak percintaan yang kita tunjukin di The Just the Movie ini sebenarnya nggak sebegitunya sebenarnya, tapi ada arti-arti lain yang kita tonjolkan, ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Sebenarnya enggak, cinta itu kan enggak melulu untuk pasangan. Cinta itu enggak terus-terusan tentang kita masa muda yang berpacaran gitu. Ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada saudara kita, ada teman sahabat gitu. Jadi kenapa gue pengen banget kalian semua nonton The Just the Movie, karena kita tunjukkan arti cinta ini luas sebenarnya gitu. Dan yang dibilang kejutan yang kita siapin sebenarnya ada sih sebenarnya, kayak yang udah tahu, yang udah nonton tuh pasti tahu. Oh ternyata ada plot twistnya di The Just the Movie. Coba kalian nonton deh di video ya. Oke, tuh jadi tadi udah dikasih spill dikit kalau misalnya ada kejutan, tapi nggak di spill di sini nih. Jadi mending langsung nonton aja di video originals. Oke. Nah, kalau untuk Rasya sendiri, Syah, kira-kira ngomongin tentang karir ya. Kamu jadi model udah, terus pemain sinetron, film juga, ya, nyanyi juga iya. Kira-kira mana sih yang paling kamu enjoy di bidang ini? Wah, kalau untuk enjoy, karena kan ini dunia entertainment ya, pasti luas. Gak cuman model, aktor, penyanyi, gitu-gitu kan. Aku juga karena masih muda lah ya, pengen banyak explore aja sih ya, biar tahu bakatnya. Oh ternyata kayak gitu, bakatnya kayak gini gitu. Misalkan kemarin aku nyanyi, oh ternyata nyanyi kayak gini, kayak gitu, biar tahu juga ya. Untuk di film The Jazz ini, Rasya sendiri ada nyanyi nggak? Kayaknya yang udah nonton tahu sih ya, nggak pokoknya nonton aja. Oke, pokoknya nonton aja, sip. Oke, nggak akan aku tanya lebih lanjut, pokoknya aku langsung mengarahkan aja netizen suara, fans-fansnya Rasya dan juga fans-fansnya Ray untuk langsung nonton DJS The Movie ini di video original. Nah, tapi ngomong-ngomong soal nyanyi nih, Syah, aku penasaran deh, Syah, sama aku yakin juga teman-teman di sini pada pengen ngedengerin kamu nyanyi satu bait aja, boleh nggak nih? Iya dong Syah, nyanyi Syah, kemarin kan habis Boleh. lagu sama Akila. Nyanyi dong. Tuh, Pengen nyanyi dengar dong. suara aslinya Rasya tuh gimana sih, bukan dari rekod gitu. Oke, udah siap nih, Rasya? Ayo. Jadikan diriku teman cintamu, bahagiaku selalu denganmu, karena kamu bintangku, bintang hatiku, hanya kamu yang kutunggu. Asik. Dah. Ya elah. Ya. Aduh, anak muda nih. Gemes banget tuh. Pada yang bilang, duh Rasya ganteng banget. Netizen suara yang dinilai suaranya. Gantengnya tak dulu kenapa? Dari tadi nih ganteng. Aku juga sadar banget nih. Karena aku juga di sini deg-degan ya. Ketemu ditemanin sama dua cowok ganteng.
lagi jadi kecintaannya masyarakat Indonesia. Jadi ini suaranya guys. Nah, aku pengen tahu deh, kalau misalnya dari Ray sendiri, kira-kira Ray boleh nggak sih diceritain selama proses syuting kamu di DJS The Movie ini seperti apa? Wah, seru banget sih menurut gue ya. Karena ini dari experience gue pribadi seru banget karena terakhir gue syuting film tuh 2 tahun atau 3 tahun yang lalu karena fokus di series DJS-nya kan gue, jadi udah lama gitu nggak syuting film. Terus kemarin dikasih kesempatan kita semua kru dan pemain DJS untuk DJS diangkat ke film gitu. Terus pas gue dengar, wah seneng banget, akhirnya gue syuting film lagi. Terus kayak gue sangat enjoy sih dari day one sampai last day-nya. Proses syutingnya gue sangat senang, banyak pelajaran baru juga yang gue dan kita semua dapetin ketika syuting gitu sih. Seru banget. Jadi seru banget ya, emang benar-benar berwarna banget dari day one sampai ending. Nah kalau misalnya dari Rasya sendiri, menurut kamu gimana sih proses syuting yang kamu jalani sebagai Indro? Nggak jauh beda juga sih. Seru, asik gitu kan. Terus pengalamannya juga lebih banyak gitu loh, karena kan ini kan movie ya, yang dimana actingnya pasti lebih ditingkatkan lagi, lebih diupdate, terus harus penuh konsentrasi, dan juga banyak banget sama yang tadi kayak dibilang si Ray, banyak banget pelajaran yang dia ambil. Pokoknya asik gitu, seru. Oke, nah kira-kira kalau dari kalian berdua nih kan tadi juga sama-sama seru. Bohong kalau misalnya sampai bilang nggak ada tangan juga, nah atau nggak ada keluh kesah. Nah bisa diceritain nggak sih kira-kira keluh kesah selama kalian syuting DJS The Movie ini? Dari Rasya dulu. Kalau untuk keluh kesah gimana ya jelasinnya ya? Lebih ke schedule aja sih. Ya, lebih ke schedule-nya jujur. Karena kan emang agak padat ya. Kan DJS Movie ini dia proses syutingnya sempat berjalan ketika DJS series jalan juga. Jadi ya dia jalan dua-duanya. Jadi kadang besoknya di series, terus besoknya di movie-nya kayak gitu. Jadi ya bagi-bagi waktu itulah. Nah kalau misalnya dari Ray sendiri gimana? Ada nggak sih kayak mungkin sama seperti Rasya? Nah kan aku dengar juga tadi barusan dari Rasya ngejelasin kalau misalnya kalian langsung syutingnya itu 2 ya, yang series sama yang film. Nah kira-kira bingung nggak sih kadang di set kayak ini yang bagian yang mana yang mau di-tag-nya ya? Ini yang mana sih kayak gitu? Ada nggak sih yang kayak kesulitan seperti itu mungkin dari Ray? Kalau bingung gitu sih kayaknya enggak ya, tapi lebih ke apa ya, lebih ke treatmentnya aja sih. Kayak gue kan orangnya enjoy banget, maksudnya semuanya tuh gue nikmatin deh, gimana walaupun kurang enak atau gimana tapi gue nikmatin aja gitu, prosesnya aja. Gue sangat menikmati proses gitu. Nah paling kayak abis kita kan kayak 3 hari syuting film, terus balik lagi ke seriesnya gitu. Terus yang lebih ke ini aja sih, karena kan kalau kita movie, treatment di movie itu kayak kita salah dialog misalnya, oke kita ulang dari awal. Terus kalau misalnya ada yang kurang oke, kita ulang dari awal gitu. Kita for the best gitu kan, kita looking for the best gitu. Nah kalau pas kita pindah ke series gitu, kita pindah ke sinetron, kita kan kejar tayang terus gitu. Jadi kayak ketika salah, gue langsung ingat kita ulang dari awal lagi aja. Terus Asra
Radanya bilang nggak apa-apa lanjutin aja. Oh iya gitu, gue bilang kayak oh iya kita harus buru-buru ya deh gitu. Yang penting kita tetap kasih yang terbaik gitu. Jangan ada membeda-bedakan aja sih, gue lebih ke situ. Exhausted dong ya, berarti untuk Ray dan juga Rasya sendiri kalian langsung ngejalanin dua project, yang series sama yang the movie. Artinya tadi banyak banget hal-hal yang dimana oke, kalau misalnya ada yang salah langsung ulang, atau kalau misalnya yang di series ini sendiri kalian nggak ngulang tapi kayak lanjut aja. Tapi capek gak sih kalian sendiri, gimana tuh? Apa ya, mungkin lebih kayak ke work life balance-nya kalian seperti apa, dan kayak kadang kalau misalnya di set itu suka ini gak sih, suka moodian gak sih atau mood swing gitu, kayak capek, ada mempengaruhi nggak? Mungkin dari Ray dulu deh. Kalau dari mood sih gue nggak terlalu gimana-gimana, tapi gue selalu mencoba ketika gue kerja tuh gue selalu menjaga mood gue gimana pun caranya gitu. Ketika kan kita nggak ada yang tahu ya, mood manusia kan kadang berubah-berubah gitu, dan gue pun sangat mengalami itu ketika kerja. Tapi gue kayak harus ada yang nge-distract, cari hal yang biar mood gue baik lagi buat kerja gitu. Jadi kan gue sangat menikmati proses bekerja sampai gue lupa, kayak gue baru ngomong di sini nih, gue baru ngasih tahu, sampai gue lupa saking gue enjoynya. Gue sangat menikmati prosesnya syuting movie, syuting seriesnya juga. Tiba-tiba gue ngedrop. Tiba-tiba badan gue benar-benar ngedrop, udah nggak bisa lagi. Benar-benar udah siangnya tuh mau lagi syuting di series, lagi mau take di set, terus gue nggak kuat, emang udah blackout banget, udah pusing banget, terus hampir jatuh gitu kan, terus langsung dibawa ke rumah sakit, terus diinfus ya gitu. Jadi kayak saking enjoynya, saking menikmati proses pekerjaannya sampai nggak sadar kalau badan gue tuh udah capek sebenarnya. Terus habis istirahat beberapa hari lanjut lagi syuting gitu. Oke, yang penting mungkin kayak the moral of the story-nya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang kita sukain, terkadang kita suka lupa ya dengan mungkin menjaga our health being gitu. Yeah. Jadi itu juga jadi apa ya, mungkin tips buat netizen Suara maupun para fans dari Ray dan juga Rasya, mau kalian melakukan apapun nih di kegiatan sehari-hari, jangan lupa untuk selalu ingat sama well-being kalian, kesehatan kalian. Nah, kalau misalnya dari Rasya sendiri nih, kalau Rasya ya tadi kan ibaratnya kamu pernah nggak sih ada yang kayak mood swing atau mungkin kejadian-kejadian di mana kamu kayak drop, sakit dan segala macam, ada? Aku lebih ke jaga diri, terus aku juga jaga moodku juga, pokoknya semuanya aku jaga ya, dari mood aku, attitude segala macem. Karena kan ini syuting jujur sangat-sangat seru banget. Aku sangat menikmati menjalani proses syuting. Terus aku juga kalau misalkan emang kesehatan aku sendiri udah nggak kuat gitu, aku udah lemes banget, ya aku tinggal bilang aja aku udah nggak kuat, butuh istirahat. Nah, saya dikasih waktu buat istirahat. Kalau emang masih sanggup, aku lanjutin gitu. Jadi ibaratnya dari Rasya sendiri, cara kamu ibaratnya menanggapi hal-hal dengan yang terjadi di tubuh kamu benar-benar aware ya, sadar diri ya, ibaratnya udah mulai ibaratnya mencegah daripada mengobati kayak gitu. Oke, keren nih, keren. Dan ini sebenarnya banyak banget ya, Ray dan Rasya, banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku benar-benar kaget. Ini ada 99 lebih nih. Aku bingung mau pilih yang mana pertanyaannya, tapi aku coba ya. Kita akan ini dia dari Rayholic Lovers _19. Rasya, pertama kali dance ada kesusahan nggak? Gimana tuh, Syah? Kesulitan sih pasti ada ya, tapi aku enjoy aja ngikutin apa yang sesuai sama
koreografinya. Nanti dance-nya seperti ini, oke aku ikutin. Ya aku enjoy aja sih. Oke, Ya. dibawa aja ya. Meskipun suka salah-salah nggak tuh waktu ngedance? Salah sih pasti suka ada yang salah ya. Kalau ada yang salah biasanya diulangin juga. Kayak gitu. Oke. Berarti kejawab ya untuk Rayholics Lovers _19. Jadi